Salam persaudaraan. Kadang-kadangku setih hati yang saya cintai dan yang saya muliakan. Untuk malam hari ini kebetulan bulan Asyura atau basa Jawane bulan Suro. Nah, seperti biasa, mungkin sebagian kadang-kadang aja itu ada yang mencuci mori. Nah, tujuan mencuci mori, satu, mori karena sudah lama, mungkin sudah 1 tahun tidak pernah dibuka, atau mungkin ada yang selalu dipakai. Otomatis secara fisik mori adalah kotor atau reget. Maka dari itu, insya Allah nanti Mbah Sirot akan berbagi pengalaman bahwa Mbah Sirot pernah menerima doa cuci mori atau basa Jawane mantra nyuci mori. Itu dari Kang Mas Mbah Sirot. Kadang-kadang ada yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Mungkin nanti bahasanya Mbah Sirot ini campur. Ada bahasa Jawa, ada mungkin bahasa Indonesia. Ya maklum, karena Mbah Sirot itu dari kampung, dari desa, mungkin bahasanya ya kurang begitu bagus. Akan tetapi bagus dan tidaknya tergantung saudara menilainya. Kadang-kadangku setia hati. Siapapun yang menjadi kadang setia hati, sebelum Mbah Sirot menyampaikan doa cuci mori, mari kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Pada dasarnya manusia tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, kecuali Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah lah yang menuntun kita semua selama kita mau mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya mungkin selalu saya baca atau seringkali kula ucapake, tak omongake kanthi basa Jawa. Masalahnya nopo kok basa Jawa? Karena mungkin bisa lebih dipahami. Untuk kadang-kadangku setia hati. Dan bisa semua kadang setia hati yang mungkin agamanya berbeda-beda itu bisa membaca. Walaupun Mbah Sirot sedikit banyaknya bisa doa bahasa Arab. Akan tetapi saya yakin menurut hati nurani Mbah Sirot, selama beda keyakinan itu kalau diberikan bahasa Arab mungkin kurang konsentrasi, kurang yakinnya. Akan tetapi kalau bahasa Jawa, insya Allah karena bisa siapapun bisa memakai. Dan tidak usah takut kadang-kadang ya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu bahasa apapun paham dan tahu. Tidak seperti kita ini, mungkin kalau Mbah Sirot bahasa Inggris juga tidak tahu artinya atau maksudnya. Akan tetapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa semuanya tahu. Kadang-kadangku setia hati. Sekali lagi sebelum saya menyampaikan beberapa pengertian doa cuci mori, mari kita berdoa menurut keyakinan, akan tetapi Mbah Sirot doa secara bahasa Jawa. Adeku adeking urip, ora ana sapa-sapa kang ana amung ingsun kang jumeneng pribadi. Adeking urip dudu raga dudu nyawa, amung sejatining urip, langgeng tan kenaning pati, yahu hak. Demikian doa bukaan Mbah Sirot. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendoakan di dalam hati nurani kita, mendoakan adik-adiknya, mendoakan Kang Mas kita atau saudara kita yang sudah meninggalkan kita atau mendahului kita.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat sesuai dengan amaliyahnya, dan insya Allah diberikan tempat yang baik, yang indah sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih di dunia ini, semoga diberikan kebahagiaan lahirnya, batinnya, dan sehingga kita bisa mewujudkan kekadangan setia hati. Kadang-kadangku setia hati yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa mori dicuci? Itu menurut Basirat hanya sebatas media. Maka itu sesuai dengan mantranya cuci mori nanti yang akan saya sampaikan. Yang kedua, mungkin yang sudah lama tidak berjumpa, tidak pernah silaturahim, walaupun 1-2 orang kita bisa mengumpulkan. Berarti kita bisa silaturahim, saling mengisi. Apa kekurangan kita, pengertian kita, ilmu kita. Kalau kita sering silaturahim, kita akan tahu dan akan tambah pengertian-pengertian atau ilmu kita. Karena kadang-kadang setia hati masih banyak yang perlu kita kaji, masih banyak yang perlu kita dalami, yang kita cari masih banyak sekali. Karena apa? Kalau ada sebagian saudara Esa, ada yang mengatakan ada terap-terapnya, terap 1, terap 2, terap 3. Ada yang mengatakan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Yang jelas karena ada tingkatan pasti ada perbedaan. Kadang-kadang setia hati, apakah kita semua sudah puas? Misalnya bahasanya kita baru tingkat 1, tidak pernah mengejar untuk tingkat 2. Artinya kita tidak pernah berangan-angan kepingin ilmunya tingkat 2. Walaupun ilmu tingkat 2 prakteknya tidak mudah. Apalagi praktek dalam perilaku di dalam dunia ini lebih berat lagi karena kita dituntut atau merasa tertuntut harus memberi contoh terhadap adik-adiknya, khususnya adik-adik setia hati pada umum pada masyarakat. Kata-kataku setia hati mori dicuci. Secara fisik morinya bersih, akan tetapi tujuan hakikinya adalah hati nurani kita yang harus dicuci, yang harus bersih, sehingga di dalam perjalanan kita sesuai dengan niat kita. Maka dari itu kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innama a'malu bin niat. Niatmu seperti apa? Jadi kadang-kadang setia hati. Ini tanpa adik-adikku ngomong, itu akan kelihatan di saat melakukan perilaku di dalam dunia ini. Karena ya wujud amal itu, wujud perilaku itu dari niatmu semua. Kadang-kadang ke USA yang saya cintai, akan saya sampaikan doa cuci mori yang Mbah Sirot pernah menerima dari senior-senior Mbah Sirot atau Kang Mas saya. Seandainya adik-adik saya atau saudara-saudara saya kadang Esa ingin melakukan, monggo. Karena ini hanya sebatas media. Doanya seperti ini. Duh Gusti kula tiyang gesang sanget rumaos dosa wiwit dumadi. Duh Gusti kaampuntena dosa ati rohani mami. Duh Gusti kasucekno ati rohani mami kados sucining mori. Itulah doa yang pernah saya terima dari Kang Mas saya atau dari senior-senior saya. Seandainya kadang-kadang saya melakukan, monggo, saya ikhlas, saya berikan. Karena apa? Tanpa doa, tanpa kita mengakui bahwa kita hidup di dunia ini banyak kesalahan, berarti kita merasa benar.
Setelah kita mengakui banyak kesalahan, berarti kita minta diampuni segala sesuatu perjalanan kita, perilaku kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah yakin bahwa setelah kita minta diampuni, kita minta hati kita, fisik kita supaya disucikan. Karena medianya mori ya seperti sucinya mori atau putihnya mori. Itulah mantra atau doa cuci mori. Nah, caranya bagaimana? Caranya sesuai dengan yang saya terima. Kita harus menyampaikan tempat yang diisi air. Kalau dulu airnya apakah menjadi wajib atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi dari senior saya minimal ngambil air minimal 3 sumber. Syukur sampai 7 sumber. Itu airnya yang untuk nyuci mori. Nah, setelah air dimasukkan dalam jembangan atau tempat wadah air, kita diberikan namanya bunga setaman. Ini dimasukkan dalam air. Setelah itu mori dimasukkan. Berapa saudara es ya? Akan tetapi Mbah Sirot di saat menerima atau caranya akan mencuci mori itu khusus yang paling mudah saudara kita, morinya dimasukkan pertama kali. Langsung dilanjutkan berapa saudara yang mau nyuci mori. Yang mimpin untuk nyuci mori adalah morinya paling di atas. Setelah nanti mau mencuci atau mengambil mori, itu morinya dibalik. Yang tadinya di bawah dibalik, dikasih atas. Yang mimpin morinya di bawah. Kadang-kadangku setia hati. Mungkin cukup sekian Mbah Sirot menyampaikan doa cuci mori. Semoga bermanfaat khusus bagi kadang-kadang esai yang mau melakukan. Dan yang terpenting bukan nyuci morinya, tapi setelah mencuci mori harus ingat bahwa kita minta disucikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita perjalanan kita bisa melakukan walaupun kecil, walaupun sedikit bisa melakukan kebaikan terhadap lingkungan keluarga kita, wabil umum termasuk kepada masyarakat. Kurang lebihnya Mbah Sirot menyampaikan. Kalau ada kekurangan minta maaf. Akhirnya salam persaudaraan.